Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang matriks, relasi, dan fungsi dalam mata kuliah Matematika Diskrit dengan kode kelas UR 116B. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Anggota kelompok dengan yang pertama ada Awi Sayatinufus dengan NIM 2231476180. Yang kedua ada Kristina Juniarti Sigitonga dengan NIM 2211475706. Yang ketiga ada Lailatus Rahmas Ada dengan NIM 2211476482. Yang keempat ada Sheila Yustianti Nurhaliza dengan NIM 2222476333. Yang kelima ada saya sendiri Siti Hatul Kamila dengan NIM 2211476518. Yang keenam ada Firda Askar Ramadhani Halif dengan NIM 2211476084. Yang terakhir ada Nazla Sari dengan NIM 2211476097. Berikut daftar isi dari bab kali ini. Yang pertama ada matriks, selanjutnya ada relasi, dan yang terakhir ada fungsi. Pertama, matriks. Matriks ialah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang, serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Atau dalam kata lain, matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks. Dalam kata lain, elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Operasi matriks. Operasi matriks dapat dilakukan hanya jika memenuhi syarat dan ketentuannya. Operasi matriks sendiri meliputi yang pertama penjumlahan dan pengurangan dua matriks, selanjutnya ada perkalian matriks dengan bilangan skalar, selanjutnya ada perkalian dua matriks, dan yang terakhir ada transpose matriks. Perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Nah, di sampingnya ada contohnya. Transpose matriks. Transpose suatu matriks, misal matriks A yang dilambangkan dengan A pangkat T, adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks A pangkat T, dan kolom matriks A menjadi baris matriks A pangkat T. Contohnya ada di samping. Selanjutnya, saya Sheila Yustianti Nurhaliza dengan NIM 2222476333. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi adalah konsep matematika yang sangat mendasar. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih objek, di mana objek tersebut bisa berupa angka, kata, atau bahkan konsep. Contohnya, lebih besar dari adalah relasi antara dua angka, sedangkan adalah bagian dari adalah relasi antara sebuah konsep dengan subkonsep yang lebih kecil. Dalam matematika, relasi adalah hubungan antara dua atau lebih objek. Relasi sering dinyatakan dalam bentuk sebuah himpunan pasangan terurut, di mana setiap pasangan terurut terdiri dari dua elemen, yaitu pasangan nilai dari dua objek yang berhubungan. Misalnya, jika A dan B adalah dua himpunan, maka relasi R dari A ke B dapat ditulis sebagai R subset A kali B, yang berarti R adalah subset dari produk kartesia A dan B. Setiap elemen A, B dalam R menunjukkan bahwa objek A dari himpunan A terkait dengan objek B dari himpunan B. Relasi inversi. Relasi inversi merupakan sebuah konsep dalam matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kebalikan antara dua objek dalam sebuah relasi. Dalam relasi inversi, jika suatu objek A memiliki relasi dengan objek B, maka objek B juga memiliki relasi dengan objek A. Secara formal, jika R adalah sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka relasi inverse R pangkat min 1 dari himpunan B ke himpunan A didefinisikan sebagai berikut. R min 1 sama dengan BA, AB, elemen dari R, artinya jika AB adalah pasangan dari relasi R, maka BA adalah pasangan dalam relasi inverse R pangkat min 1. Contoh, misalkan terdapat himpunan A 1, 2, dan 3, dan himpunan B, A, B, C. Relasi R yang didefinisikan sebagai 1A, 2B, 3C merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B.
Maka, relasi inversi R pangkat min 1 dari himpunan B ke himpunan A adalah A1, B2, C3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazula Sari dengan NIM 2211476097 akan menjelaskan tentang komposisi relasi. Komposisi relasi merupakan operasi matematika yang digunakan untuk menggabungkan dua relasi sehingga membentuk sebuah relasi baru. Dalam komposisi relasi, pasangan objek yang terlibat dalam relasi pertama diproses oleh relasi kedua sehingga membentuk pasangan objek baru. Secara formal, jika R1 adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan R2 adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C, maka komposisi R2 dengan R1 yang dilambangkan dengan R2 bundaran R1 adalah relasi dari himpunan A ke himpunan C yang didefinisikan sebagai berikut. R2 bundaran R1 sama dengan AC eksis B elemen B bagi AB elemen R1 dan BC elemen R2. Artinya, untuk setiap pasangan objek AC dalam R2 bundaran R1, terdapat suatu objek B di himpunan B sehingga AB terdapat dalam R1 dan BC terdapat dalam R2. Contohnya, misalkan terdapat himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A, B, C, dan himpunan C X, Y, Z. Nah, jika R1 adalah relasi dari A ke B, dengan definisi 1A, 2B, 3C. Dan R2 adalah relasi dari B ke C dengan definisi AX, BY, dan CZ. Maka, komposisi R2 dengan R1, R2 bundaran R1 adalah relasi dari A ke C dengan definisi 1X, 2Y, dan 3Z. Ini berarti bahwa pasangan 1X terdapat dalam R2 bundaran R1. Karena terdapat objek A di himpunan B, sehingga 1A terdapat dalam R1 dan AX terdapat dalam RZ. Begitu juga dengan pasangan 2Y dan 3Z. Selanjutnya, tetap dengan saya Nazula Sari dengan NIM 2211476097 akan menjelaskan tentang sifat-sifat relasi. Dalam MTK terdapat beberapa sifat relasi nih yang sering digunakan dan memiliki penting dalam memahami sifat-sifat hubungan antar dua objek dalam suatu relasi. Berikut adalah beberapa sifat relasi yang penting. 1. Refleksif, 2. Simetris, dan 3. Transitif. Nah, penjelasannya adalah refleksif di sini yaitu sebuah relasi R pada suatu himpunan A dikatakan refleksif jika setiap elemen A dalam A berelasi dengan dirinya sendiri, yaitu A elemen R untuk setiap A elemen A. Simetris, maksudnya adalah sebuah relasi R pada suatu himpunan A dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan dengan elemen A dan B dalam A. Jika A, B elemen R, maka BA elemen R juga. Nah, 3. Transitif, yaitu sebuah relasi R pada suatu himpunan A dikatakan transitif jika untuk setiap pasangan elemen A, B, C dalam A. Jika A, B elemen R, dan B, C elemen R, maka C elemen R juga. Seperti itu. Terima kasih. Berikut lanjutan dari sifat-sifat relasi. Yang keempat, antisimetris. Sebuah relasi R pada suatu himpunan A dikatakan antisimetris jika untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam A, jika AB elemen dari R dan BA elemen dari R, maka A sama dengan B. Yang kelima, asimetris. Sebuah relasi R pada suatu himpunan A dikatakan asimetris jika untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam A, jika AB dari elemen R, maka BA garis bukan elemen dari subset R. Irrefleksif. Sebuah relasi R pada suatu himpunan A dikatakan irrefleksif jika untuk setiap elemen A dan dalam A garis bukan elemen dari subset R. Sifat-sifat relasi ini sering digunakan untuk membuktikan suatu konsep atau teorema dalam matematika. Misalnya, sifat transif sering digunakan untuk membuktikan keterurutan, dan sifat antisimetris sering digunakan untuk membuktikan kesetaraan.
Sifat-sifat relasi ini sering digunakan untuk membuktikan suatu konsep atau membuktikan keterurutan, dan sifat antisimetris sering digunakan untuk kesetaraan. Relasi n-array. Relasi n-array adalah relasi yang melibatkan lebih dari dua himpunan. Dalam matematika, relasi biner yang paling umum yang hanya melibatkan dua himpunan, seperti hubungan antara bilangan lebih besar dari atau kurang dari. Namun, dalam beberapa kasus, relasi yang melibatkan tiga atau lebih himpunan dapat lebih tepat untuk menggambarkan hubungan antar objek. Secara formal, relasi n-array pada himpunan A1, A2, dan seterusnya adalah subset dari produk Kartesian A1 kali A2 kali dan seterusnya AN. Setiap elemen dalam subset ini adalah tupel A1, A2, dan seterusnya, di mana A1 elemen dari A1, A2 elemen dari A2, dan AN elemen dari AN. Oleh karena itu, relasi n-array dapat ditulis sebagai R subset A1 kali A2 dan seterusnya. Contoh relasi n-array adalah hubungan keluarga antar beberapa anggota keluarga, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu, misalnya ayah, ibu, anak, dan relasi antara mereka didefinisikan oleh sifat-sifat peran tersebut. Contoh lain adalah relasi antar objek dalam suatu jaringan. Saya berdasarkan adanya Halil, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Fungsi adalah tipe khusus dari relasi di mana setiap elemen di dalam himpunan input domain dikaitkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan output range. Dalam kata lain, setiap elemen dalam himpunan input memiliki nilai fungsi yang unik di dalam himpunan output. Sebagai contoh, sebuah fungsi matematika yang sederhana adalah f(x) sama dengan 2x, di mana setiap nilai x di dalam himpunan bilangan real memiliki nilai fungsi yang unik. Misalnya, jika x sama dengan 3, maka nilai fungsi adalah f3 sama dengan 23 sama dengan 6. Fungsi dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi matematika dan ilmu pengetahuan lainnya, seperti ekonomi, fisika, dan sains komputer. Fungsi inversi. Fungsi inversi atau inverse function adalah fungsi yang mengembalikan nilai input asli dari sebuah fungsi. Dengan kata lain, jika f(x) adalah sebuah fungsi, maka fungsi inversinya biasanya ditulis sebagai f pangkat min 1x adalah sebuah fungsi yang mengembalikan nilai f asli yang sesuai dengan output dari f(x). Secara matematis, fungsi inversi f pangkat min 1x dari sebuah fungsi f(x) didefinisikan sebagai f pangkat min 1 f(x) sama dengan x untuk setiap x di dalam dominan f(x). Syarat agar suatu fungsi memiliki inversi adalah fungsi tersebut harus memenuhi syarat satu-satu, injektif, dan terbatas bounded pada suatu domain tertentu. Contoh penggunaannya adalah dalam ekstensi data, di mana data diubah menjadi bentuk pelacak dengan menggunakan fungsi matematika tertentu dan kemudian diubah kembali menjadi bentuk aslinya menggunakan fungsi inversinya. Baik, di sini saya Lailatus Paramasada akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi, function composition, adalah operasi matematika yang melibatkan penggabungan dua atau lebih fungsi untuk membentuk sebuah fungsi baru. Dalam komposisi fungsi, output dari satu fungsi menjadi input dari fungsi lainnya. Secara matematis, jika f(x) dan gx adalah dua fungsi, maka komposisi fungsi dari f dan g ditulis sebagai f bundaran g x didefinisikan sebagai f bundaran g x sama dengan f gx, artinya nilai output dari gx digunakan sebagai input untuk fx, sehingga fungsi f bundaran g x adalah hasil dari fungsi f setelah inputnya melewati fungsi g. Di sini ada contohnya.
Contoh penggunaan komposisi fungsi adalah dalam pembuatan grafik fungsi kompleks, analisis sinyal, dan pengolahan gambar digital. Komposisi fungsi juga sering digunakan dalam matematika untuk mempermudah analisis dan penyelesaian masalah yang kompleks. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif. Fungsi rekursif, recursive function, adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama proses eksekusinya. Dalam fungsi rekursif, pemanggilan diri sendiri dilakukan dengan menggunakan aturan atau logika yang ditetapkan dalam definisi fungsi tersebut. Fungsi rekursif sangat berguna dalam pemrograman, khususnya dalam pemrosesan data atau struktur data yang kompleks. Nah, contohnya itu penggunaan fungsi rekursif adalah dalam pencarian atau pengurutan data dalam struktur seperti array atau tree, atau dalam algoritma untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, Fibonacci, atau pencarian jalur dalam graf. Nah, contoh dari fungsi rekursif ada di sini tertera. Sebagai contohnya ada 0 faktorial sama dengan 1, lalu 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 1 kali 2, 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3, 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Sekarang coba perhatikan nih, bahwa faktorial dari n dapat didefinisikan dalam terminologi faktorial juga. Nah, di sini ada 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Nyatanya, bahwa untuk n lebih dari 0, kita bisa melihat bahwa n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali seterusnya titik-titik kali n dikurang 1 kali n sama dengan n dikurang 1 faktorial kali n. Dengan menggunakan notasi matematika, maka n faktorial didefinisikan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Tertera ada di sini. Lalu, jika kita misalkan fn sama dengan n faktorial, maka fungsi faktorial di atas dapat juga bisa disebutkan di sini. Ya, tertera di sini. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.